Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurjana, NPM saya 719222749. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan saya di mana pada materinya yaitu mengenai tentang manajemen koperasi dan UMKM. Nah, pada minggu-minggu sebelumnya saya juga sudah menjelaskan beberapa materi mengenai manajemen koperasi dan UMKM, dan pada minggu ini saya sudah sampai pada materi ke-11. Nah, untuk materi pertama saya juga menjelaskan tentang apa sih koperasi, materi kedua tentang sistem ekonomi koperasi, materi ketiga tentang pengukuran kinerja dan pengawasan koperasi, materi keempat tentang pembangunan koperasi dan perundang-undangan, materi kelima tentang hubungan koperasi dengan pasar dan kewirakoperasian, materi keenam yaitu tugas dan syarat kewirakoperasian, materi ketujuh yaitu ujian tengah semester atau UTS. Nah, pada materi ke-8 yaitu KUD. Sama halnya dengan koperasi unit desa. Dan materi 9 saya juga sudah menjelaskan tentang UMKM, yaitu usaha mikro kecil dan menengah. Pada minggu kemarin yaitu minggu ke-10 saya juga sudah menjelaskan tentang permasalahan dan kebijakan UMKM. Nah, pada pertemuan sekarang yaitu pertemuan ke-11 di mana saya akan menjelaskan tentang pengolahan aspek pemasaran UMKM. Nah, dalam pengelolaan aspek pemasaran UMKM yaitu terdapat strategi pemasaran UMKM, di mana pada strategi pemasaran UMKM itu terdapat 5 strategi. Yang pertama itu produk yang unik, yang kedua itu tujuan iklan, yang ketiga itu online marketing, yang keempat itu promo menarik, dan yang terakhir itu mengenai tentang konsisten. Nah, mengenai tentang produk yang menarik, yaitu saat memikirkan akan tujuan dalam berbisnis UMKM terutama usaha rumahan, maka hal yang perlu jadi perhatian adalah penentuan sebuah produk. Pikirkan produk yang menarik dan juga dapat dipasarkan dengan mudah. Tidak cuma menarik, jika kamu ingin membuat pelanggan terus merasa penasaran, maka produk tersebut juga harus unik dan bermanfaat. Nah, yang kedua itu mengenai tujuan iklan. Nah, dalam tujuan iklan yaitu strategi pemasaran UMKM yang satu ini sangat erat kaitannya dengan promosi dan juga penyediaan produk. Kita pahami bersama bahwa tidak ada produk yang tidak ada samanya. Dalam kata lain, produk yang kita jual bisa saja sama dengan produk orang lain. Tugas kita selaku pembisnis adalah menonjolkan kelebihan produk yang kita miliki. Ini harus bisa disampaikan saat melakukan promosi agar konsumen paham, tahu serta menarik untuk mencobanya. Yang ketiga yaitu mengenai online marketing. Nah, salah satu strategi penjual dalam memasarkan barang dagangannya secara cepat dan menguntungkan dibandingkan dengan menjual secara langsung ke pasar yaitu dengan menggunakan internet marketing. Nah, dengan menggunakan pemasaran online lewat internet marketing, Anda dapat menampilkan produk atau jasa Anda melalui situs media sosial, terutama untuk bisnis online. Nah, dengan begitu Anda dapat mengetahui apa selera konsumen dan apa yang mereka inginkan. Yang keempat yaitu mengenai dengan promo yang menarik. Nah, di samping itu, produk akan tetap berada di etalase jika kamu tidak bergerak untuk memasarkannya. Agar dikenal banyak orang, maka perlu melakukan upaya promosi yang dekat dengan konsumen. Biasanya itu bisa dengan memanfaatkan teknologi yang ada, sebab kita tahu bahwa peran media sosial sangat cepat dalam meningkatkan jumlah konsumen untuk berbelanja. Yang terakhir yaitu mengenai konsisten. Nah, langkah selanjutnya adalah kamu harus bisa menerapkan semua strategi di atas secara konsisten. Nah, konsisten atau disiplin pada dunia bisnis menjadi parameter kesuksesan nantinya. Nah, jika hal ini terus dilakukan, maka lambat laun akan menjadi identitas diri. Selain itu, ini juga bakal menjadi kelebihan yang bisa jadi merupakan alasan konsumen memilih berbelanja produk yang kamu punya. Maka selain strategi pemasaran UMKM, di sini juga menjelaskan tentang jenis-jenis segmentasi pasar. Di mana dalam jenis-jenis segmentasi pasar ini ada 4, yaitu mengenai geografis, kedua demografis, ketiga waktu, dan yang terakhir itu harga.
Nah, untuk pengertian dari geografis, yaitu strategi ini membagi konsumen menurut unit geografis yang berbeda, misalnya negara, provinsi, kabupaten atau kota, dan sebagainya. Dalam hal ini, Anda dapat membangunkan segmentasi geografis memakai segmentasi demografis. Nah, untuk yang kedua yaitu tentang demografis. Nah, strategi ini membagi konsumen menurut ciri genetik konsumen seperti usia, gender, pekerjaan, pendidikan, pendapatan, dan lainnya. Segmentasi ini sebenarnya relatif gampang dilakukan lantaran jumlah konsumen, tetapi juga relatif sulit lantaran pasarnya itu sangat luas. Nah, sehingga membutuhkan bisnis yang lebih besar dan pembagian yang lebih rinci supaya menerima konsumen yang sangat sesuai. Selanjutnya mengenai tentang waktu. Nah, segmentasi ini serius dalam melaksanakan pemasaran dalam saat-saat tertentu. Misalnya, bila Anda mempunyai bisnis fotografi, maka Anda bisa membuka stand fotografi pada sekolah atau universitas yang sedang menyelenggarakan wisuda. Nah, yang terakhir itu mengenai tentang segmentasi harga. Nah, dilakukan berdasarkan kemampuan ekonomi atau daya beli dari konsumen. Setiap orang pasti memiliki kemampuan ekonomi yang berbeda-beda. Ada orang yang mampu membeli produk dengan harga mahal, dan begitu pun sebaliknya, ada orang yang hanya mampu membeli produk dengan harga murah. Selanjutnya mengenai tentang cara menentukan segmentasi pasar yang tepat. Nah, cara menentukan segmentasi pasar yang tepat itu ada 7. Yang pertama itu mengenai tentukan target market. Yang kedua mengenai mengetahui kebutuhan target market. Ketiga, buatlah subgroup. Keempat, evaluasi kembali target market. Dan yang kelima itu namanya segmentasi pasar. Yang keenam itu tentukan strategi pemasaran produk, dan yang terakhir itu adalah evaluasi respon pasar. Selanjutnya juga mengenai tentang target sasaran untuk strategi positioning. Nah, perusahaan menyasar beberapa kelas atas dengan harga selangit dan kualitas yang sangat mumpuni, kelas menengah yang cukup, dan tidak lupa meraup kelas bawah. Nah, bisnis dapat dikatakan memiliki strategi positioning yang bagus jika produknya unggul di antara produk serupa. Nah, yang terakhir itu mengenai tentang strategi positioning ini dapat dilakukan dengan memperhatikan beberapa target sasaran. Target tersebut diantaranya yaitu kategori produk, menurut pesaing, manfaat produk, atribut produk, harga dan kualitas produk, dan yang terakhir itu menurut pemakaiannya. Dan hanya itu penjelasan dari saya mengenai tentang materi pengolahan aspek pemasaran UMKM. Selebihnya, kurang lebihnya saya mohon maaf dan see you di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.